Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Summa amma ba'du. Sebelum kita masuk kepada bahasan tafsir, terlebih dahulu mari kita hadiahkan suratul Fatihah. Yang pertama untuk ibunda dari Maulana Syekh Fadil Al-Jilani yang saat ini sedang sakit. Ya, mudah-mudahan ibunda beliau diberikan segera pulih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk salah satu ahbab kita, beliau 3 kali pertemuan tafsir Jilani ini bersama kita, yaitu dari Sungai Terus, yaitu ahbab kita yang bernama Bapak Supardi. Beliau baru datang kemarin dari Jawa melakukan operasi karena sakit usus buntu. Moga-moga beliau dan semua dari keluarga kita yang diberi ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan bi barakati Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syahri Rajabil Muazzam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdu wa thana'u syamilu li jami'il mahamidi wal unsiyati sadirati an alsinati dharairil kainat al mutawajjihati nahwa mubdi'iha taw'an al mu'tarifati bi syukri mun'imiha halan wa maqalan azalan wa abadan thabitatan mukhtassatan. Alhamdu, segala puji, wathana'u syamil, dan pujian yang komprehensif, pujian yang menyeluruh, li jami'il mahamid, yang menghimpun seluruh bentuk pujian, as-sadirati an alsinati dharairil kainat, yang keluar dari lisan atau yang terungkapkan dari seluruh kainat. Kainat ini adalah merupakan jamak dari kaun, bisa dijamakkan menjadi akwan, jamak taksirnya bisa dijamakkan kainat, jamak muannas salim. Al-mutawajjihati nahwa mubdi'iha tau'an, yang mengarah kepada penciptanya secara tau'an, secara tanpa ada unsur keterpaksaan. Al-mu'tarifati bi syukri mun'imiha, yang mengakui, yang bersyukur terhadap yang memberi nikmat, halan wa maqalan, baik secara hal maupun secara ungkapan. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam menafsirkan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kepada Allah, di sini beliau mengungkapkan bahwa wathana'u syamil li jami'il mahamid. Alhamdulillah ini merupakan pujian yang sempurna terhadap seluruh bentuk pujian. Seperti alhamdulillahi bi jami'i mahamidi kulliha, ya, ma'alimtu minha wa ma'lam a'lam, dan seterusnya. Ini semakna dengan
penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillahi, ya, segala puji bagi Allah, bijami'i mahamidi kuliha, dengan semua pujian. Ma'alimtu minha wa ma'lam a'lam, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kita ketahui. An alsinati dzarairil kainat al-mutawajjihati nahwa mubdi'iha tau'an al-mu'tarifati bi syukriha mun'imiha halan wa maqalan azalan wa abadan sabitatan mukhtassatan. Ringkasnya bahwa Allah merupakan zat yang berhak untuk dipuji dalam setiap keadaan. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat, itu mengungkapkannya adalah dengan alhamdulillah. Tapi ketika kita mendapatkan musibah atau kita mendapatkan ujian yang notabene ujian tersebut adalah tidak kita inginkan, maka Rasul mengajarkan kita untuk menambahkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu merupakan makna dari syukur yang terdalam. Kita mampu untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena sering saya sampaikan, syukur itu pengertiannya bukan berarti keadaan kita baik-baik saja. Jadi saya maksud syukur itu benar berarti kita selalu dalam keadaan tanpa rintangan, tanpa tantangan, tanpa ujian, enten. Tapi syukur itu adalah kesadaran bahwa di balik semua yang kita alami, nyaman tak nyaman, semua ada kebaikan di dalamnya. Ulangi. Jadi saya maksud syukur itu bukan berarti kita selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja, tak pernah sakit, tak pernah nemu masalah, tak pernah tersandung dengan problem-problem. Bukan itu. Siapa coba hidup ini yang tidak akan dipertemukan dengan ujian-ujian yang tidak enak? Semua orang mengalami. Tapi orang yang bersyukur itu akan mampu untuk melihat, memiliki cara pandang bahwa setiap yang terjadi di balik semua peristiwa dan kejadian, walaupun tidak enak, itu selalu ada kebaikan di dalamnya. Diberi sakit oleh Allah, di balik sakitnya adalah Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Di balik sakitnya Allah meninggikan derajat kita. Walaupun tidak enak, tapi kita selalu menyadari di dalam hati bahwa di balik itu semua ada kebaikan di dalamnya. Enggak namun orang ngandi senjata syukur entoki. Enggak na orang ajalan seperti orang berjalan di tengah hujan. Tapi dia punya payung. Payung itu tidak dapat menghambat hujan. Tapi kita dapat berjalan di tengah-tengah hujan tanpa basah, nanti loh masalah. Paham lagi? Demikian juga syukur itu bukan berarti kita tidak mendapatkan, tidak mengalami saat-saat sulit atau ujian, tidak. Kesulitan tetap, ujian tetap, cuma kita mampu untuk berjalan di tengah kesulitan tersebut karena ibaratnya kita tadi punya payung. Meski ana ujian, payung itu bisa enten materang ujian, enten kan? Tak materang ujian payung. Cuma setidaknya kita pas ajalana tak bege bisa lebet bebena ujian. Syukur mentah juga. Benih kita bisa menyingkirkan ujian, enten ujian pakun ajalan. Cuma kita bisa berjalan di bawah ujian itu dengan selamat. Itulah ibaratnya syukur tersebut. Cuma masalahnya memang kita ini selalu menilai semua peristiwa dan kejadian berdasarkan pikiran. Ya, kita menilai berdasarkan pikiran. Jika sesuai dengan keinginan, dengan pikiran dianggap baik. Jika tidak sesuai dengan pikiran, dianggap buruk. Padahal Allah menegaskan bahwa baik buruk tidak identik dengan pikiran. Baik dan buruk tidak identik dengan pikiran. Coba dalam bab jihad itu Allah menyampaikan apa? Kutiba alaikumul qitalu
wa huwa kurhul lakum. Mana adik-adik ini? Ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Terus apa lanjutannya? Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terus sana Nabi wa asa antuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Coba ayat ini menegaskan bahwa baik buruk itu tidak identik dengan pikiran, sanggup. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah mewajibkan kepadamu berperang, sedangkan itu engkau benci. Senten saya terangga perangan. Karena risikuna berat engkimun paleman ki odi, paleman. Tapi nabi cana Allah lanjutanna. Wa asa antakrahu syai'an. Bisa jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi engkau mencintai, menyukai sesuatu wa huwa kurhul lakum, sedangkan itu buruk bagimu. Di akhir ayat ditutup dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Berarti dari ayat itu nabi kesimpulan baik buruk tidak identik dengan keinginan, baik dan buruk tidak identik dengan pikiran. Kita kan selama ini kan menilai secara subjektif. Mula sesuai pangatero dianggap baik, mula tak sesuai pangatero dianggap buruk. Loh, padahal ayat ini gila membantah toh. Baik dan buruk tidak identik dengan keinginan. Di sisi Allah sobung cari tanah baik buruk. Di sisi Allah semua adalah kebaikan. Cuma beda baik, beda buruk, beda nyaman, beda tak nyaman itu karena kita menilai melalui pikiran. Ingat gila? Contoh sakit. Menurut kita sakit baik apa buruk? Buruk. Soalnya apa? Sakabina orang terus sehat. Buruk bagi kita. Sehat bagi kita apa? Baik. Andi PC bagi kita baik. Oh berarti langsung ngobrol mungkin 190 derajat. Andi PC baik, tak andi PC oh ngocak buruk metek-metek. Baik buruk ento adalah sesuatu yang subjektif kita menilai. Sesuai kalau pikiran gila andi PC baik, tak andi PC buruk, sehat baik, sakit buruk. Karena pikiran kita terona sehat, makanya ngocak sehat baik. Kemudian kita tak terus sakit, makanya ketika beri sakit mengatakan buruk. Andi PC baik karena ternape-nape bisa terpenuhi. Andi PC buruk karena ternape-nape susah. Baik buruk kita nilai melalui pikiran. Sedangkan ayat yang gila ngabantah. Wa asa antakrohu syai'an. Bisa jadi kamu membenci sesuatu. Napa saya benci? Tandi PC. Napa saya benci? Sakit. Tapi cakap Allah wa huwa khairul lakum. Padahal sesuatu yang engkau benci itu adalah baik bagimu. Tandi PC na, sakit na, entau muntah asero jadi penebus dosa. Duh, tak baik kabar mah. Atau bahkan lebih tinggi dari itu, tandi PC na, sakit na, ujian na, musibah na. Menoreng yang gila sudah tidak memiliki dosa maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak baik kabar mah. Berarti di sisi Allah itu adalah tidak ada baik buruk, yang ada itu semua baik. Cuma baik buruk itu casing luarna, isinya adalah kebaikan semua. Nah, sehingga dengan demikian seorang mukmin ya dalam setiap keadaan entah nih alhamdulillah. Beri nikmat saya nyaman alhamdulillah, saya tak nyaman alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya orang saya dulu orang-orang tua kita dulu itu kan sebenarnya mengajarkan kepada kita warisan ajaran para aulia untuk kita memandang sebuah peristiwa dan kejadian supaya kita tidak kehilangan syukur. Contoh orang situ lagi pas labu jatuh padahal coplak giginya
Tanyakan masa berma labunan yang gila. Ya masya Allah, alhamdulillah ontong nyasakan gigi nasitung saya coplak. Tak potong tanangna. Beda ontong nah padahal gigi lah coplak. Kemudian gigi lah coplak tanang lah remek. Tanyakan berma. Ontong beli salamet nyasakan potong salah aja nak beda. Coba, itu kan ajaran para wali yang mengajarkan kepada kita supaya tidak kehilangan rasa syukur. Karena cepon Al-Imam Jalaluddin Rumi, jika engkau menemukan satu alasan untuk mengeluh, maka carilah 1000 alasan untuk bersyukur. Kiapanya untuk asyukurna kita daripada untuk asam badna. Jika engkau menemukan satu alasan untuk mengeluh, maka carilah 1000 alasan untuk bersyukur. Kita enten kadang-kadang nikmat nasi parengakan tae kae situng musibah nasi parengakan entong ngahapus nilai nikmat selainna. Beda orang ngeluh ke seorang aulia, guru bulan to miskin tandi nape-nape. Cepon guruan gubuna tandi apa-apa marang kanjeng gini. Eson andi orang beri datang kanja sakit nape sakit jantung minta panyariakan jantung hargana 250 juta bana normal jantung nak mungkin normal marah kanjeng kene mun bana sakit teropes 250 juta kanjeng jantungna kene pesena kes bisa tarima akhirnya apa enten bulu joki terodia loh iya jadi nikmat raja jadi jantung buru jantung kita ate kita nikmat selain makanya kita ini sebenarnya karena kita silau melihat nikmat yang ada pada orang lain kita melupakan nikmat yang ada pada diri kita sendiri ya ini gila labu potong gigi nasitung alhamdulillah salamatnya situng gigi nasi potong ki abenyan siki nganteng kan bisa kasan mikirnya gigi lah coplak kemudian tanang lah potong ki andi celah untuk melihat sebuah nikmat alhamdulillah hanya separuh hanya sebelah tangannya sebelahnya masih ada terus lah remekabi tanang lah abi sokola potong nape alhamdulillah ontong ki odik belega loh ki beda ontong na boleh bahkan lebih dari itu lain lindus laso bungkar nama teh ki beda boleh ontong ki husnul khotimah ki alasan untuk ki beda alasan untuk kita selalu asyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Bula pernah carita oleh guruna bula situng kisah ngawin to di sana magetan ki magetan to boda seorang kakek tua kerjana sebagai pekebun. Setiap hari dia pergi berkebun dengan menunggangi seekor kuda. Kebetulan kebun tempat bekerja setiap hari dari kakek tua tersebut adalah dekat dengan sungai. Ngadin teman-teman. Suatu hari ketika dia ke kebun, kemudian kudanya itu diikat di pinggir sungai. Beberapa waktu kemudian ada hujan gunung. Paham hujan gunung nggih? Edin to tak hujan tapi di sana hujan. Sehingga walaupun di sini tidak hujan, air meluap. Karena jeran nanto kudana diikat di pinggir kali, air meluap maka hanyut. Sepak tuan to pak guna kerja, tahu ning cek kudana hanyut. Kuda tersebut ditemukan oleh seorang anak muda yang begitu mengenal, ini kan kuda yang biasa ditunggangi oleh kakek tua yang punya kebun di sini. Kakek tua toki sedang metek-metek cengkena, ngarabu-rabu dan seterusnya, arabes-rabesan. Kemudian sampere, Pak tua, oning panjenengan kudana anyu mate. Ento kemudian asojud syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ibarat namangken kinto berdin to sepeda motor na elang. Kelar kinto sing ngocak sujud syukur alhamdulillah. Hah? Kelar saya sujud alhamdulillah. Ento sujud syukur alhamdulillah. Kemudian anak muda tersebut
mendekat dan Pak Tua, ini loh kendaraan sampean hilang hanyut. Nah pecak nak kakek tuan yang gila. Iya nak, alhamdulillah ketika kuda saya hanyut, saya tidak sedang menungganginya. Karena jika seandainya ketika hanyut saya sedang menungganginya, berarti saya juga akan ikut hanyut bersama kuda saya. Dia coba rasa syukur yang luar biasa. Padahal entahlah kehilangan satu kuda na hilang, kendaraan na hilang, ki menemukan alasan untuk bersyukur. Ya untungnya kendaraan na eson tak pas nompak nih gila. Umpama eson nompak kan anyu adu-adu mate kabeh. Entah saya kocak Jalaluddin Rumi nih gila. Jika engkau menemukan satu alasan untuk mengeluh, maka carilah 1000 alasan untuk bersyukur. Ki banyak sih ki. Kisah pertama, kisah saya kedua entah. Kejadian na Darmo Surabaya. Ada sepasang pengantin baru. Nah, pengantin baru nggak kira rom-rom nakap bikin. Sang suami ini sehabis akad nikah, dia berhenti di Masjid Darmo di Surabaya. Kebetulan ketika dia mampir di Masjid Darmo, ya, sang suami ini mengenakan sepatu yang dihadiahkan oleh istrinya. Oh, kita kan ketika meliakan barang orang yang dicintai itu kan luar biasa berharga. Dititipkan, kan, masuk masjid ya lepas, ya sepatu dilepas dititipkan di penitipan. Pada saat dia masuk ke dalam masjid, ketika selesai ya sholat sunat, keluar dari masjid sepatunya hilang. Akhirnya dia maki-maki ya yang bagian jaga rak sandal. Kamu ini gimana, sudah digaji kemudian hanya disuruh jaga sepasang sepatu saja tidak becus. Empono ngamuk abi-abian bang. Akhirnya Paleman kalaben tak sepatu, abejek kaki ayam. Pulang tanpa alas. Sampai di perempatan, ya, sampai di perempatan tidak jauh dari Masjid Darmo itu, ketemu dengan seorang pemuda yang dia mengayuh sepeda engkol dengan tangannya karena kakinya itu sudah diamputasi. Jadi sepeda nanti didesain pancalna bening nganggo soko tapi nganggo tangan. Tapi pada saat dia mengayuh sepeda dengan tangannya, pemuda tersebut dia sambil bernyanyi, bersiul riang, happy. Sehingga menjadikan pengantin tersebut dia berpikir, tuh ini anak muda padahal kehilangan kedua kakinya, dia masih bisa bahagia. Kenapa saya hanya kehilangan 2 sepatu padahal bisa dibeli, kok seolah-olah kehilangan segalanya. Coba ketika atau mau kanak-kanak ngoden gila kan, beningnya saking soko, bening saking sandalna seelang, soko nasobu. Tapi itu bisa bersiul, hasil kan menandakan bahwa dia bahagia, senang. Sehingga pikir iya ya. Kanak-kanak rea padahal sokona si sobu. Sokona seelang. Kakinya yang tidak ada, dia masih bisa bahagia. Kenapa saya padahal masih ada kaki, hanya sepatunya yang hilang, itu pun bisa beli. Kok seolah-olah saya kehilangan segalanya. Kembali putar balik ke Masjid Darmo. Kembali ke Masjid Darmo, bagian penjaga sepatu tadi dia semakin ketakutan, dikiranya akan memaki-maki untuk yang kedua kalinya. Ternyata apa? Ternyata ketika sampai di Masjid Darmo, dia sujud syukur lama sekali dan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, saya masih engkau berikan 2 kaki walaupun 2 sepatuku hilang. Dia coba ubah cara pandang. Nah, karena apa? Gila, jika kita menemukan satu alasan untuk mengeluh, maka carilah 1000 alasan untuk bersyukur. Dan caipon Kanjeng Nabi nape? Awwaluman ya dakhalal jannah al-hammadun. Awwaluman yadkhulul jannata al-hammadun. Orang pertama akan panggil masuk ke dalam surga adalah orang-orang ahli muji ke Allah. Ulangi, orang-orang pertama yang akan dipanggil untuk ke surga adalah al-hammadun, orang-orang ahli muji ke Allah.
Kurikulum hidup nantinya muji. Kenapa mak muji? Karena memuji itu adalah sifat seorang pecinta. Kita ada seorang pecinta maki-maki kagak kasih sobung kan? Pasti selalu pujian-pujian, puisi-puisi, bait-bait pujian yang selalu dipersembahkan untuk kekasih. Nah, entah rahasia anak-anak mak katek yang pertama kali dipanggil untuk masuk surga itu adalah orang-orang ahli memuji, karena ahli memuji itu adalah orang-orang tanda sebagai seorang pecinta. Ada satu kisah. Malaikat Jibril pernah suatu ketika diberi bocoran oleh Allah. Disuruh membuka catatan dari seorang hamba yang ahli ibadah. Beda ahli ibadah itu tak pernah maksiat. Saya kena ibadah, boy kerja. Allah ingin menguji ke malaikat Jibril sekaligus ingin menguji kepada hamba tersebut. Malaikat Jibril diperintahkan untuk membuka buku induknya. Itu cara sekolahan tuh. Esoro tengok buku rajana, buku besarnya berikut nomor induknya. Nomor induk sekian esoro buka catatannya. Pada saat buka, ternyata orang seahli ibadah yang disebutkan dalam catatan buku besarnya itu adalah min ahlin nar. Ahli ibadah padahal tak pernah maksiat. Tapi malaikat Jibril ketika disuruh membuka catatannya, ternyata di dalam catatan itu tercatat min ahlin nar. Tak kerjut malaikat Jibril kaget. Loh, tak pantas najak. Kalakuan hari-hari ibadah, kalakuan hari-hari adalah selalu asyukur ke Allah. Mak katik dalam catatan min ahlin nah. Kemudian malaikat Jibril memohon kepada Allah, bertanya, ya Allah, bolehkah jika hamba turun untuk mendatangi yang bersangkutan dan memberitahu bahwasanya dia adalah min ahlin nar? Jangan Allah, silahkan. Turun malaikat Jibril. Pada waktu itu hamba tersebut tengah tahajud. Ya, dia tengah asyik, tengah tenggelam di dalam munajatnya, di dalam puja-pujinya, di dalam syukurnya, di dalam keasikannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Turun malaikat Jibril dan memberitakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai abid, saya adalah malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin memberitahu kepada Anda bahwasanya Anda biarpun rajin ibadah tapi dalam catatanmu adalah min ahlin nar. Nape responna? Responna hamba tersebut langsung asojud dan mengatakan alhamdulillah. Coba kita kelar mentah. Pas kabari ka malaikat mbok nare ahlin nar, muntah langsung kokot saja deh nang. Mau kenana langsung caca, langsung bekar. Tapi tonton, pada saat diberitakan Anda adalah min ahlin nar, dalam catatannya min ahlin nar, dia sujud syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malaikat Jibril saya sakit Allah. Ada salah ngiding ke apa? Lambok saya sujud alhamdulillah. Tak kira jegai ke malaikat. Fulan, ya abid, bangun. Saya mengatakan kepada sampean min ahlin nar, bukan min ahlil jannah. Romasane kok cak salah ngiding min ahlil jannah sujud syukur. Kemudian bangun dari sujudnya dan mengatakan, wahai malaikat, gih bulang ngeding, saya telah mendengar dengan jelas di telinga saya bahwa saya adalah min ahlin nar. Saya tidak salah dengar. Loh, tapi sampean kok masih sujud syukur? Nanti jawabannya Anda akan tahu sendiri. Akhirnya malaikat Jibril kembali menghadap kepada Allah dan melaporkan, ya Allah, ini hambamu kok aneh. Diberitakan dalam ibadahnya dia tidak akan masuk surga min ahlin nar, tapi malah sujud syukur. Kemudian cakna Allah nape, wahai Jibril, buka kembali catatan. Ya, sebagai ujian entah sangkuna, dibuka. Dilihat dalam nomor induknya, ternyata sekarang min ahlil jannah. Secepat itu berubah. Kemudian turun malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya dan memberitakan, ya fulan, annaka al-an sara min sirta min ahlil jannah. Engkau sekarang adalah min ahlil jannah. Untuk asojud boleh, sesujud syukurna mungkin sama sekali tidak bertambah seperti diberitakan ketika dia min ahlin nar. Itulah jiwana stabil.
berita yang akan nikmat atau mesti tetap syukurna tak kurang. Malaikat Jibril tambah penasaran dan dia mengatakan, ya abdi, ya ibadi, ya abid, wahai hamba, saya begitu penasaran dengan sikap Anda. Ketika Anda diberitakan min ahlin nar, engkau tetap bersyukur pada Allah. Kemudian ketika diberitakan min ahlil jannah, syukurmu juga tidak bertambah, sama seperti diberitakan ketika diberitakan min ahlin nar. Apa jawabannya? Wahai malaikat Jibril, man ana hatta a'tarido ala rabbi. Wahai malaikat Jibril, siapa saya sehingga saya harus ikut campur dalam keputusan Tuhanku? Tugasku seorang hamba adalah beribadah. Tugasku sebagai hamba adalah bersyukur. Urusan surga atau neraka itu adalah urusan Tuhanku. Kemudian malaikat Jibril kembali menghadap Allah. Kemudian kata Allah apa? Ya wahai malaikat Jibril, engkau sudah tahu kan apa kata hambaku? Iya ya Allah. Dia mengatakan, wahai malaikat Jibril, tugasku adalah sebagai hamba adalah beribadah kepada Allah, bersyukur pada Allah. Perkara surga neraka itu adalah urusan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai malaikat Jibril, engkau sudah tahu sekarang sikap hamba-Ku itu tadi. Dengan begitu indahnya, dengan begitu merendahnya di hadapanku, akankah aku tega kalau dia aku letakkan di dalam neraka? Dengan sikap yang seperti itu, selalu syukur dalam setiap keadaan, tegakah aku meletakkan dia dalam nerakaku? Nah ini membuktikan hadis tadi apa? Awwaluman yadkhulul jannah al-hammadun. Orang yang akan pertama dipanggil untuk masuk surga itu adalah orang-orang yang ahli memuji, orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan. Aja ngabis nikmat, nah, tapi ngabis dari yang memberi nikmat. Kita masalahnya kita entah terkadang kita syukurna norok nikmatna, nikmatna banyak syukurna raja, nikmatna sakuti, syukurna sakuti, mau nikmatna sobung sama sekali. Soalnya saya habis nikmatna. Tapi mungkin lihat yang pemberi nikmat. Pernah beri contoh gampang gak boleh. Sehari Jumat boleh nyampaikan juga nanti. Rata-rata itu pernah ngoda kan? Oke kan? Maksudnya boleh pernah jatuh cinta? Oh, pernah. Coba pada saat kita diberikan sekuntum bunga mawar oleh kekasih kita, apa perasaan yang kita rasakan? Senang kan? Senang. Akan kita jaga. Anak pemak kita begitu senang, yang kita lihat benih bungana. Pemberi nah, menyasakin ngabas bunga. Nasa napi ya harga nasi kuntum bunga mawar. Kita melihat jangankan tangkai, terkelar. Menyasakin ngabas bunga nah. Tapi yang kita lihat bukan bunganya, tapi yang kita lihat pemberi bunga itu. Nah, entahlah ibaratnya kita dalam sebagai hamba menunjukkan aja abis nikmatna, tapi abis pemberi nikmatna. Enggak ada yang gila, kita ngabis bunga, aja abis bunga nah, abis serasa beri bunga. Ya menyasakin ngabis bunga, malah tahu sabri kekasih apa melekat diri, bisa milih lebih puas, lebih gogos, lebih seger. Tapi bukan itu. Enggak contoh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Siti Aisyah dengan Kanjeng Nabi memiliki cerita cinta, cerita keromantisan yang sampai saat ini masih diabadikan. Benda tersebut menjadi saksi bisu atas keromantisan cinta Sayyidah Aisyah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa ento? Napa saksi bisu? Betul. Betul biasanya gini, betul celang. Entah sampai mungkin masih diabadikan secara rapi di museum Mesir. Gimana sampai mungkin? Napa cari tanah? Kanjeng Nabi pernah suatu waktu, karena beliau biasanya setiap keluar itu ketika akan pulang selalu membawa oleh-oleh. Ya, Mas Maliki, kita mau keluar meloleh lagi, nggak boleh lagi. Oke. Kanjeng Nabi itu kalau pahit. Pada saat sudah sampai di rumah, nyakari masoa, ingat beliau kalau pai tak aki boleh. Akhirnya saya kena kuliling bengkoi kuliling rumah nang. Apa sih bisa? Beken kuliling telo kali. Tak nemu napi-napi nemu beto.
Betul biasa, betul. Kalau betul kan Nabi, besok panyela, assalamualaikum, beken betul. Lemak kila dulu sih benar Nabi. Tarema, senang Siti Aisyah, walaupun hanya betul, anape karena yang dilihat bende betona, tapi yang dilihat adalah sang pemberi batut. Sebab ini mau dipoleh betul mentai, apa berem kira-kira? Kuswakan kadeina paling. Nyare ya betul ya apa masaan saiki bae kok casana pangarep, Bu. Saksi bisu bagaimana engkau mengajarkan kepada kita yang dilihat bukan nikmatna, benih pemberian. Mun saking pemberian apa betul sebenarnya. Tapi saya memberi entoi. Mentu juga dalam kehidupan sehari-hari. Napa sih tak dari Allah? Kita munyasakin ngabes nikmatna akan banyak berpeluang untuk asambatna. Tapi mun kita seabes adalah pemberi nikmatna, aja boleh banyak sakuti kita akan merasa kita mampu untuk nyokore. Pernah bulan nyaritakan, beda seorang hamba suatu ketika ke Allah beri rezeki tak disangka-sangka PC 100.000. Untuk standar masyarakat hari ini 100.000 banyak nabi sakuti. Sakuti kan gitu. Sekolah guna besoknya dia mendapatkan lagi rizki yang tidak disangka-sangka 1 juta. Kemarin 100, sekarang 1 juta. Tapi hamba ini yang dilihat adalah pemberinya, bukan yang dilihat adalah nikmatnya. Nape? Ketika oleh 1 juta nangis dan mengatakan nape? Ya Allah, 100.000 yang kemarin saya belum mampu untuk mensyukurinya. Bula kita lunas nyokori 100.000 bari ya Allah. Napi tu sana bula mungkin kapan jenengan mae kompole beri 1 juta. Anggap okoman 1 juta entah mungkin. Karena kita mampu esokore 100.000 bari. Mun kita kan nonton nya 1 juta Guste. Apa? Sokorna kita adalah sambut na boleh marah. Lentah karena yang dilihat adalah pemberiannya bukan pemberinya. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari ini coba jangan kita hanya melihat pada nikmatnya, tapi kita lihat pada mun'imnya, ya, mun'im yang memberi nikmat. Karena dalam kaidah pecinta dan kekasih berdemanto, li ajli antus aidaman tuhib, laisa bid-darurati antu'tilaha atau antu'tilahu asya'an ghaliyatan, walakin al asya'ul basitah qad tahmilu ma'ani ya amikah. Ulangi lagi. Li ajli an tus'ida man tuhib laisa bid-darurati an tu'tilaha atau an tu'tilahu asya'an ghaliyatan qad takunu asya'an basitatan tahmilu ma'ani ya amikatan. Untuk membahagiakan orang yang engkau cintai, tidak harus engkau memberikan sesuatu yang nilainya mahal. Terkadang sesuatu yang sederhana justru mengandung makna yang mendalam. Karena nape? Saya habis beri. Nah, tapi saya habis itu adalah saya beri. Maka nanti di antara rahasia Kanjeng Nabi, nape Kanjeng Nabi dalam masalah mahar. Mahar itu sangguna bene berarti orang lalaki mele orang bebini bene. Cek salah paham. Mun mahar dianggap sebagai mele harga na orang bebini maskian asa murahnya mana? Walaupun 1 maharnya, jika mahar dianggap sebagai harga dari orang perempuan itu masih murah. Mahar itu hanya simbol pemuliaan. Nape? Romzun li ikramil mar'ah, simbol pemuliaan terhadap perempuan. Benih harga, orang bebini hargana semua enten. Maka Kanjeng Nabi sampai mengatakan, Kanjeng Nabi nape? Berikanlah mahar walaupun hanya dari cincin besi. Cincin besi kan nape? Baut berarti kan lagi. Baut. Berarti menikahlah kamu walaupun maharna baut. Makmur dulu nyasakin baut mor. Yes, tapi sangkuna bukan di situ makna. Karena ada mawaddah. Mak jadi membahas pernikahan mantap.
Kan alhamdulillah nih gila, alhamdulillah kan. Prinsip di dalam kehidupan to pokoknya entah pernikahan, entah nape, entah madrasah, pokoknya prinsipnya alhamdulillah kita akan selalu menemukan kebahagiaan. Karena ini gila berasal dari apa? Bersyukur itu bukan berarti kita hidup tanpa ada masalah, tapi bersyukur itu maknanya adalah setiap permasalahan yang kita hadapi selalu ada kebaikan di dalamnya. Kan itu arahan. Kan tak apa nyarempet ke pernikahan nabi sakut ini. Okay. Berikanlah cincin cana Nabi mahar walaupun hanya cincin besi, kan baut berarti itu cincin besi. Tapi cek ilmu kasih lagi ya apa cana Nabi kan cincin besi langsung pemelakukan baut seukuran kapal. Ya bu bener mentau maknanya. Maknanya ini adalah bahwa yang menentukan di sini adalah cinta kasih karena pemberinya bukan pemberiannya. Ulangi lagi, lihat pemberinya jangan lihat pemberiannya. Karena jika dilihat pemberinya, walaupun sedikit akan ternilai berharga. Tapi kalau yang dilihat adalah pemberiannya, banyak pun masih akan kelihatan sedikit. Nah, ini akan kisah begini, ki. Oke, saya beri 10.000 alhamdulillah. Oleh apa 10.000 masak tempe kan tadi. Beri 100.000 alhamdulillah masak apa? Masak daging kan. Kemudian diberi 5.000 alhamdulillah, pangocekakan buja cabai ya napa repotna. Bisa atur kabeh. Entuk. Bapak napa nih kilempon mak napa kasan apa? Oke, entah sengaja pula memberikan pendekatan mentok karena menurut bahasa itu kan malah Arab bahasa nanti menggunakan pendekatan yang sederhana mentok. Oke, kita patotok ke titik sekali. Jam sana Mas Malik Tun. Wip. Oh, insyaallah boda entah boda dari saya dari Pakalongan apa itu kamaleman. Al-mu'tarifati bi syukri mun'imiha halan wa maqalan azalan wa abadan tsabitatan muhtasatan. Jadi syukur nanto adalah dalam setiap keadaan tak terikat kalaban nikmat saja. Karena jangan gila menyaksikan ngabes nikmatna ya kita entah oba-oba. Nikmatna cak kita banyak syukurna raja. Nikmatna sakuti, nikmatna syukurna kene. Pas dianggap nikmatna tak ada, syukurna tak ada kian. Tapi beda kalau ketika mungkin kita ngabes pemberi nikmatna. Melihat pemberinya bukan pemberianna. Ajak boleh raja, sakuti raja. Ajak boleh banyak, sakuti pun akan terlihat banyak. Karena yang dilihat itu bukan pemberiannya, tapi yang dilihat itu adalah pemberinya. Kimpon sampun saos muga-muga dadi tambahan ilmu sing manfaat, barokah maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Oke, insyaallah nanti kita sambung pada hari Selasa nggih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.